dan lalu menunggu bis di suatu halte bis. Di halte bis itu, tertempel iklan. Promo dengan bintangnya adalah Anjani. Dia teringat perkataan Alfian. Bagiku dia ini seperti dewa cintaku ataupun bidadariku. Aku ini fansnya. Siska. Karena Anjani juga fans Alfian. Jadi waktu melihat promo itu, Siska teringat Alfian. Siska tersipu mengingatnya. Tersanjung. Karena dipuji-puji seperti Anjani. Lalu tak sadar mengikuti pose Anjani di posternya itu hehe. Dia tak sadar karena melamun dan merenungin perkataan Alfian itu. Dan dia kelewatan tempat tujuan Siska berhenti. Kembali ke Yona. Yona muncul menemui manajer Oska di rumah Oska. Oska tidak ada di sana. Yona kaget karena manajer Oska malah memilih sutradara lain untuk video musik Oska dan tidak memberinya kesempatan. Manajer menanyakan maksud Yona sebenarnya menurut Yona dialah yang berhak menentukan apakah dia harus berhenti menemui Oska atau tidak. Yona datang ke sana sebenarnya ada maksud lain. Dia ingin mampir ke rumah Alfia. Aduh, Yona mengejar cinta Alfia. Banyak cara ia, yang tak jauh dari rumah Oska. Rumah mereka seperti sekomplek itu. Di tanah yang luas itu dibangun rumah Alfian juga Oska. Tanah keluar sepertinya. Kakak sepupu sama-sama kaya. Alfian dan Oska. Yona menunggu Alfian di depan rumahnya. Alfian tak suka melihat Yona. Dia tak memperdulikan Yona, dan masuk ke rumahnya. Yona berharap dicintai Alfian. Alfian kembali melamun melihat Aum 40.000 pemberian Siska. Dia lalu mendapat ide. Ide yang ideal. Dia menelpon sobatnya. Dido atau yang biasa dipanggil dokter, Dodo. Dokter psikiaternya itu. Dia meminta temannya membuatkan kopi resep pengobatan Siska untuknya. Dido pastinya awalnya menolak karena itu bukan pekerjaannya. Katamu dia itu bukan siapa-siapamu. Ujar Dido. Jangan dia benarkah kencan sama anak itu, pikir Dido. Tak mungkin. Mereka kan tak selepel, ujar Dido dalam hati. Alfian rupa naik tak patah semangat. Dia kembali muncul di action school dan langsung mendatangi Siska di depan lokernya. Siska kaget tak menyangka melihat Alfian lagi. Kali ini dia memakai baju training berkilau tapi dengan warna dan motif berbeda. Alfian dengan pedenya memperlihatkan rincian pengobatan rumah sakit Siska. Waktu itu, yang dirawat di tempat khusus rumah sakit Alfian. Semuanya total 40.000. Aku tidak akan menagih penggantian makan karena kau tidak menyentuhnya. Tapi kau ayo bayar sisa 5.000 lagi. Tagih Alfian, alasan supaya bisa bertemu dan berbicara dengan Siska. Trik lelaki kan banyak untuk cewek yang dicintai. Dengan spontan tak sadar maksud Alfian. Siska pun mengambil dompetnya. Namun dilihatnya uang di dompetnya tinggal beberapa ribu lagi. Tidak cukup jumlah sesuai tagihan itu. Dia lalu memberikan uang 3.000-nya pada Alfian. Hanya segitu yang ada di dompetnya Siska. Ini 3.000 dulu, 2.000-nya. Belakangan, ujar Siska. Alfian protes. Nanti 2.000 lagi ada di rumah, kata Siska kesal dan buru-buru pergi dari situ. Meninggalkan Alfian. Kau serahkan 2.000 lagi padaku, aku akan SMS tempatnya nanti. Ujar Alfian, supaya bisa kencan. Hehehe, trik itu lelaki. Wek, yang cewek belajar mengerti cowok dong. Yang setuju like. Kemudian, Alfian mengamati loker Siska yang tidak tertutup rapat. Dia melihat foto Siska, ada juga fotonya yang sedang bersama ayahnya. Dia pasti mirip ibunya. Ujar Alfian. Alfian tak lupa mengambil foto dari foto Siska dengan HP-nya agar dapat tersimpan di HP Alfian. Dia juga heran dengan isi loker Siska yang murahan dan banyak berisi kasa pembalut. Dasar Siska, ujar Alfian. Tak sengaja dia menemukan poster Oska dengan seorang wanita. Namun gambar mukanya diganti oleh wajah Siska. Alfian sebel melihatnya. Dan yang aneh, foto ayah Siska seperti hidup melihat Alfian. Hal-hal mistik mulai bermunculan.
Alfian mulai merasa terganggu dengan hal itu. Disinilah berawal dari foto ayah Siska mereka menjadi bertukar jiwa. Bertukar tubuh mereka. Keajaiban cinta pun datang menghampiri. Siska sedang melatih para trainee. Lalu saat Siska menyuruh para trainer melakukan sit-up berpasangan, Alfian masuk tempat latihan. Para train telah siap berpasang-pasangan. Hanya Alfian yang tidak punya pasangan. Alfian. Protes. Seorang trainee lain berpindah menemani Alfian tapi Alfian menolaknya. Dasar Alfian. Inginnya berpasangan dengan Siska. Dia memanggil Siska untuk memegangi kakinya. Siska tak menghiraukannya. Siska cuek. Kau tidak adil. Atau cepat kemarikan saja uang sisa 2 R-nya. Ancam Alfian. Hahaha. Siska tak punya pilihan, terpaksa memegangi kaki Alfian. Terpaksa. Alfian lalu sit up tapi terlihat hanya kepala saja yang bergerak. Siska menertaukannya menggap Alfian tak mampu. Jika aku melakukannya dengan benar kau nanti akan menyesal, kata Alfian. Siska tak percaya. Alfian membuktikannya, dia melakukan sit up dengan benar dan bahkan bangun sangat tegak hingga mukanya benar-benar mendekati muka Siska. Wow, romantis. Trik itu pendekatan. Apalagi kalau sampai nelpen ke pipi Siska. Bisa ber-HP nih cerita. Siska sempat kaget dan juga malu. Alfian pun dengan sengaja sit up berkali-kali dan selalu bangun dengan tegak dan hanya berjarak berapa senti dari muka Siska. Siska tampak tegang dan malu-malu. Aduh, malu-malu kucing nih Siska. Dia hanya bisa menunduk. Terbengong, melamun. Alfian tampak sangat menikmati sit up menggodanya itu. Sambil sit up adegan yang so sweet. Siska sadar, dia lalu bangkit. Alfian mengejarnya, tapi Siska menendang lagi tulang keringnya. Siska kabur menenangkan diri ke atas. Alfian sambil terlatih tapi mengikutinya. Apa maksudmu muncul lagi di action school? Ujar Siska. Aku seharusnya yang bertanya. Padamu, mengapa bayanganmu selalu muncul dan mengganggu pikiranku? Ujar Alfian. Kamu gila ya, atau kamu suka padaku? Desak Siska. Kali ini Alfian yang panas. Memanas dengan berbohong dalam hati Jawa Alfian. Kamu tidak punya harta, pendidikan, kedudukan yang bagus, dan di lain pihak orang yang ingin menikah denganku itu berderet antri satu gedung. Ujar Alfian dengan sombongnya. Padahal dalam hati hanya Siska yang harus menikah denganku. Dalam hati sedih, trik cinta lelaki terus jual mahal padahal sayang dan cinta dia, aduh. Dasar lelaki. Aku juga tidak tahu mengapa aku terus memikirkanmu dan mengikutimu kemari. Mungkin benar aku ini gila. Mulai sekarang aku tidak akan kemari lagi. Ujar Alfian dengan berat hati. Hehehe. Siska balik merasa tak enak. Alfian pergi, Siska merasa kehilangan. Dan menyadari bahwa dia bohong untuk semua itu. Dengan semua perkataan Alfian tadi. Di rumahnya tak disangka Siska seperti menunggu SMS. Dari Alfian. Dia senang saat ada SMS yang masuk. Bunyi semesnya unik dan lucu. Kamu dapat SMS, kamu dapat SMS. Benar saja, itu SMS dari Alfian. Pada saat yang sama teman sekamarnya akan pergi berkencan. Temannya memakai gaun terus menambahkan selayar, sapu tangan kecil di lehernya. Lihat Siska. Dan bertanya, buat apa itu? Kau tahu pria akan penasaran dengan yang sedikit tertutup. Ujar teman sekamarnya Siska. Siska mendapatkan alamat pertemuan. Pertemuannya ternyata di sebuah bar yang biasa Alfian datangi. Dan lucunya Siska datang memakai sapu tangan kecil di lehernya. Ingin tampil serupa dengan teman sekamarnya. Agar disukai banyak cowok. Hehehe. Tapi runya dress code dan kualitas baju Siska tak sesuai untuk masuk ke bar. Wanita lain melihatnya dengan pandangan merendahkan. Begitu melihat Alfian dengan cuek, Siska menghampirinya. Siska berbicara seolah-olah tak terjadi masalah dengannya dan Alfian. Siska menyerahkan uang 2.000 itu. Dia lalu pamit sebentar akan ke toilet. Siska menitipkan tasnya. Alfian melihat tas Siska. Dia begitu kaget kondisi tas Siska.
Yang mengkhawatirkan, talinya yang putus disambung dengan 3 buah peniti besar. Sedih ya guys. Siskanya. Begitulah resiko kalau pacaran tidak selepel. Tapi untung saja Alfian berbeda, dia malahan baik hati. Dia juga ingat isi loker Siska. Rumahnya yang retak dan kaca yang pecah. Semua itu tiba-tiba mengganggu pikirannya dan membuat hatinya tak enak. Siska lalu datang, Alfian protes. Kau ini apa tidak punya tas yang lebih bagus atau kamu tidak bisa membeli tas lagi? Kamu harusnya menghargai akan bertemu denganku. Ujar Alfian, tapi hatinya baik kok, itu trik untuk cinta lelaki saja guys. Dan memperhatikan apa yang akan kamu pakai. Kamu mau membuatku merasa tak enak karena menagih uang 2000 won kepada orang membeli tas baru untuk mengganti tas rusak juga tak mampu. Siska tak tahu Alfian sampai berpikiran seperti itu, dia pun bingung karena dia memang belum mampu membeli tas baru. Siska merasa tak enak, dia pergi dari situ. Dan langsung meninggalkan Alfian tanpa basa-basi, karena perkataan Alfian. Di luar dia bertemu Oska. Oska mau mencari Han Ariel, penyanyi muda yang diincarnya, tapi Ariel rupanya sudah pergi dari sana. Siska akan pergi tapi lagi-lagi talinya putus. Siska malu langsung menarik dan menyembunyikan tasnya. Sabar ya Siska. Alfian tidak seperti itu kok. Tak lama kemudian Oska melihat Alfian pun keluar dari bar dengan muka cemberut. Wajah kusut. Alfian lalu pergi tanpa menyapa dan tak mempedulikan Oska dan Siska. Dalam hati Alfian tidak seperti itu, dia hanya ingin yang terbaik bagi Siska. Karena Siska bukan kalangan atas, dia takut akan dipermalukan teman-teman atau orang yang setara dengan Alfian. Bukan Alfian tak mau membeli semua yang mewah tapi pasti ditolak Siska. Karena dia tahu betul Siska gimana. Kalian bertengkar. Tebak Oska. Oska lalu mengajak Siska berjalan-jalan di sekitar situ. Ada hubungan apa kamu dengan Alfian? Siska baru tahu bahwa Oska adalah sepupu Alfian. Karena yang selama ini di pikiran Siska, Oska yang mencari uang bukan Alfian. Karena Oska penyanyi terkenal, kita hanya punya pikiran yang berbeda mengenai sebuah tas, kata Siska. Kepada Oska. Oska menebak sampai ada masalah tentang tas, berarti mereka terlihat ada hubungan. Pikir Oska. Lalu mereka pun tak sengaja bertemu adik kandung Alfian. Siska baru tahu ternyata menurut Oska, Alfian sering menyebutkan namanya. Siska terharu karena Alfian sering sekali bertanya tentang Siska dengan sepupunya ini Oska. Oska curhat dengan Siska, versi sekali masalah hubungan mereka dengan Oska. Oska, di rumahnya termenung sendiri mengingat hubungan lamanya dengan Yona. Dahulu awal dia mulai dikenal sebagai penyanyi, Yona suka cemburu saat dia dirundung fans sampai Yona tidak bisa mendekatinya. Yona yang mau dijodohkan dengan Alfian. Lalu Yona akan menulis di kertas besar, untuk berkomunikasi jarak jauh dengan Oska. Selepas curhat mereka pun berpisah pulang dan Siska masih tidak mau pulang ke rumah, dia memilih duduk di tepi pasar. Untuk merenungin perkataan Alfian tadi. Siska sebelum pulang berhenti sejenak di tengah jalan. Siska tampak merenungkan pertemuan terakhirnya dengan Alfian. Dia lalu memakai sapu tangannya untuk menutupi peniti-peniti di tali tasnya. Dia mengikatnya sapu tangannya dengan indah di tasnya. Alfian yang galau berjalan sendirian sambil minum di halaman rumahnya yang luas. Tak sengaja dia bertemu Oska yang juga melakukan hal yang sama, sama-sama pusing mikirin perempuan yang dicintai. Derita cinta. Mereka berdua lalu ngobrol di pelataran rumah Oska. Apa kau tadi mengantarkan Siska pulang? Bagaimana keadaannya? Tanya Alfian yang khawatir, lelaki itu. Tadi dicuekin sekarang malah kepikiran. Hehehe. Oska juga berkata bertemu adik Alfian dan adiknya memberi informasi Alfian telah ditolak wanita. Hahaha, dasar si adek. Alfian tampak pusing harus menghadapi Siska. Kau tidak akan berniat menikah dengannya kan? Ujar Oska. Kau hanya ingin bersenang-senang kan? Jika memang demikian tidak usah terlalu dipikirkan.
Siska merasa heran dia akhir-akhir ini sering mendapat keberuntungan. Terakhir dia juga mendapat telepon dari Presiden Departemen Store yang berkat dia mendapat hadiah pacung planet. Temannya menebak itu pasti pemberian bosnya yang baik hati. Siska lalu berkata ingin meminjam tidak. Untuk kesemua sahabatku untuk pergi besok. Ujar Siska ke sahabat kamarnya. Alfian masih memikirkan Siska. Dia merindukannya. Alfian datang memikirkan mobilnya di depan rumah Siska. Karena tak kuasa Alfian memutuskan untuk pergi ke rumah Siska. Lama dia termenung di sana. Alfian lalu memutuskan untuk masuk. Dia mulai memasuki halamannya yang sempit dengan kotor dan risih. Alfian tidak terbiasa karena halaman rumahnya yang begitu besar. Dia tiba di depan pintu kamar yang kotor dan penuh retakan yang ditutupi selotip. Alfian akan mengetuk jendela itu namun dia tak tega, tangannya kotor. Dia mengambil sapu tangan untuk menutupi tangannya. Hahaha, ternyata dia akhirnya ragu dan buru menemui Siska. Dan dia memutuskan untuk tidak bertemu dan pulang, karena belum tepat waktunya, pikir Alfian. Keesokan harinya, Alfian secara tiba-tiba muncul di Dev Store. Tiba-tiba dia tak percaya melihat Siska yang dirindukannya juga sedang berada untuk melihat-lihat barang di Dev Store-nya. Mereka berpapasan dan saling bertatap muka. Mulai lagi nih. Tatap-tatapan. Hehehe. Apakah yang terjadi berikutnya? Saksikan terus keajaiban cinta Alfian dan Siska. Si pria kaya dan gadis biasa. Follow SUBCRIBE untuk episode berikutnya. Terima kasih. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.